Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kok bisa ya Pak Jokowi itu pegang data-data arah parpol begitu kan? Kemana berlabuhnya begitu kan ya? Bahkan Pak Jokowi mengatakan ya menerima dan sudah dari intelijen ya. Apakah sebenarnya begitu kan ya masuk dari melalui anggota partai atau melalui ya para partai atau siapa begitu, kok bisa ada intelijen seperti ini begitu kan ya. Pak Jokowi sudah tahu datanya bahwa arahnya kemana. Artinya jangan-jangan yang menang sudah tahu begitu kan ya, bisa saja terjadi begitu kan ya. Lihat saja arahnya ya, partai politik kemana dan kemana begitu kan ya, atau yang menang sudah ada begitu kan ya, bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa ini Pak Jokowi pegang data arah parpol. Saya terima ya komplit dari intelijen, katanya begitu begitu. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian intelijen-intelijen itu begitu kan ya, bisa berupa anggota partai politik begitu kan ya. Bisa saja masuk ke kubu sana, bisa saja masuk ke kubu sana begitu kan. Budiman Sujatmiko masuk ke Gerindra begitu kan ya, yang lain masuk ke Gerindra atau yang ini masuk ke yang ini. Apakah bisa saja itu dijadikan sebagai rujukan bahwa ya ada bisikan-bisikan intelijen begitu kan ya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Gimana nasib bangsa kita begitu kan? Ya, padahal Pak Jokowi ini kalau saya lihat kan ini kan bukan bukan sebenarnya apa namanya? Ya memang seorang presiden kan pasti tahu arahnya kemana. Tapi kan Pak Jokowi kan tidak punya kepentingan apa-apa sekarang, kok bisa ya punya data seperti itu, kan begitu logikanya begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya, kalau seperti ini terus begitu kan, masyarakat, ke arahnya masyarakat ya kemana dia paham gitu. Jangan-jangan bisa saja yang menang yang masuk putaran kedua ya, bahkan nanti yang menentukan ya capres cawapres siapa mereka, bisa saja Pak Jokowi tahu begitu kan ya. Ada apa begitu? Bahkan ini saya tahu dalam partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti, kata Pak Jokowi begitu ya. Siapa yang membisikin mereka begitu ya. Pada nyadar nggak ya Jokowi kalau ngomong kalimatnya selalu diulang-ulang atau nggak cari persamaan kata padahal maksudnya sama. Masih suka lihat ya beliau pidato ya, katanya. Rakyat juga mungkin sudah banyak tahu partai-partai di Indonesia begitu kan. Terus sudah tahu ngapain? Ya bisa saja arahnya kemenangan itu mungkin tahu begitu kan ya. Karena pada akhirnya kan seorang seorang presiden begitu ya pasti paham begitu mana yang diminati, terus kemudian siapa capres cawapres yang punya potensial yang sangat luar biasa, pasti tahu di situ begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana ya nasibnya ini begitu kan ya. Bahkan saya tahu isi sebenarnya kantong orang yang pernah bilang di kantong saya ada data 11 triliun ya. Ada uang begitu ya. Saya tahu Pak di kantong Bapak itu ada 11 triliun. Kalau masalah partai tahu, kalau rakyat susah ya sengsara, kerja susah, pengangguran banyak, kriminal ya merajalela ya, maksiat subur, koruptor berserak ya, terutama di partai begitu ya. Para pejabat kerja banyak, kok nggak becus itu gimana kok nggak tahu, katanya begitu ya. Ya, dan ini kok bisa begitu kan? Cawi-cawi masalah ini kan Pak Jokowi kan tidak punya kepentingan apa-apa sekarang ini begitu kan. Lihat saja di situ begitu ya. Pada hakikatnya ya inilah politik kita begitu kan. Mungkin punya peran penting di situ begitu. Arahnya kemana begitu kan. Jangan-jangan ya anaknya bisa jadi menjadi wakil dari presiden begitu ya. Untuk melanjutkan tahta dinasti ini begitu. Bisa saja itu terjadi karena pada hakikatnya ya seorang presiden itu kan seharusnya kan netral begitu kan ya. Kok bisa ada intelijen, suruhannya siapa intelijen itu, kan begitu logikanya begitu ya. Kalau bukan siapa-siapa lagi ya ngapain ada intelijen seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi Jokowi pegang data arah parpol, saya terima komplit dari intelijen, katanya begitu ya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya mengetahui ya semua isi dalam partai politik parpol. Tak hanya itu, Jokowi memegang data hingga arah partai ya politik dari informasi intelijen ya. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Relawan Seknas Sekretaris Nasional Jokowi di hotel ya. Bahkan Jokowi awalnya mengatakan ingin Indonesia menjadi negara makmur ya, tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan kata Pak Jokowi begitu kan. 2 periode saja Pak Jokowi kan belum menentukan arah bagaimana nasib bangsa kita begitu kan ya. Arah kesejahteraan masyarakat di situ begitu ya. Itu paling penting di situ begitu ya. Bagaimana dengan hak rakyat di situ begitu kan ya. Katanya butuh pemimpin yang sangat luar biasa. Tapi kepemimpinan Pak Jokowi sendiri ya itu aja begitu kan ya. Dan pada hakikatnya masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa begitu. Kemudian Jokowi mengatakan tahu isi dalam partai politik saat ini seperti apa. Jokowi mengetahui arah partai politik tersebut. Saya juga ya tahu dalam partai ya seperti apa saya tahu. Partai-partai apa saya tahu, ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti katanya begitu ya. Ini bisikan-bisikan intelijen intelijennya Pak Jokowi begitu kan. Informasi partai politik yang diterima menurut Jokowi sangat lengkap. Jokowi mendapatkan informasi partai-partai itu dari laporan intelijen dan lembaga intelijen ya. Informasi yang saya terima ya komplit dari intelijen saya ada di BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS ya, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu ya hanya miliknya presiden karena langsung ke saya imbuhnya begitu kan. Artinya apa? Kalau ini melihat dari intelijen ini bisa saja begitu kan ya. Apa-apa kok ikut-ikut masalah cawe-cawe ini kan padahal Pak Jokowi tidak punya kepentingan apa-apa di situ begitu kan. Yang jelas inilah demokrasi kita begitu kan dan bahkan intelijen itu bisa saja berupa partai politik begitu kan yang kemudian membisikkan sana sini begitu karena di dalamnya hanya ada partai politik anggota partai politik yang tahu begitu kan. Arahnya dari PKB kan tidak menentu di situ pada waktu itu begitu kan. Kok bisa gabung kepada Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Saya kira di satu sisi ya politik itu kan tidak bisa ditebak begitu kan. Bisa saja Golkar menyodorkan cawapres begitu kan ya. Bisa saja dengan yang lain begitu kan. Kalau arahnya kemana bisa paham lah arahnya kemana kan saja kan sekarang sudah banyak yang menentukan itu begitu kan. Koalisi itu begitu. Artinya intelijen itu apa sih peran penting di situ begitu kan ya? Kenapa harus tahu kan begitu logikanya begitu. Padahal kita ini adalah komponen rakyat begitu kan, kompetisi rakyat di situ begitu, pesta rakyat di situ begitu kan. Ngapain harus ada selidik-selidik seperti itu begitu? Saya kira sebagai netralitas sebagai seorang kepala negara itu sangat lebih terhormat begitu kan ya. Karena pada akhirnya ya banyak sih spekulasi yang muncul hari ini pegang data dan sebagainya begitu, big data dan sebagainya begitu kan. Tetapi politik itu kan dinamis nantinya begitu kan. Arahnya kemana kan masih belum tentu ya. Entah itu adalah di putaran kedua nanti mungkin ada Anies Baswedan Caimin atau Ganjar dengan Caimin atau Prabowo dengan Caimin. Ya kita tunggu saja di situ begitu. Kalau ini tahu semua ya jangan-jangan ya yang menang yang akan bisa tahu juga siapa pemenang mereka begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.